Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, kisah nyata kali ini memberikan nuansa yang mencekam, namun tetap dramatis dan penuh makna. Suasana yang dibangun sejak awal sangat natural, menggambarkan rutinitas sehari-hari yang tiba-tiba berubah menjadi pengalaman mistis. Perasaan Tari sebagai tokoh utama dari kebingungan, ketidaknyamanan, hingga ketakutan luar biasa terasa nyata dan mengundang empati. Kehadiran sosok misterius yang ternyata sudah meninggal membuat cerita ini semakin menegangkan, tetapi juga menyentuh hati karena pesan yang dibawanya. Semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini telah disamarkan. Dan baiklah sahabat kisah mistik, agar tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Langit sore itu mendung pekat saat Tari menyalakan mesin motornya. Dari tempat kerjanya di Lippo Karawaci, ia bergegas pulang sebelum hujan semakin deras. Namun, seperti dugaannya, belum lama ia melaju, rintik hujan berubah menjadi deras, membuat jalanan semakin licin dan berbahaya. Tari menghela napas. Hujan lagi, gumamnya sambil memperlambat laju motornya. Ia harus segera mencari tempat berteduh sebelum basah kuyup. Sesampainya di kawasan Sumarekon, Tari melihat deretan ruko yang sudah tutup. Tanpa pikir panjang, ia menepikan motornya ke salah satu teras ruko dan berteduh di sana. Angin yang membawa butiran hujan membuat tubuhnya sedikit menggigil. Waktu berjalan sekitar 10 menit. Tari memeriksa ponselnya, berharap hujan segera mereda. Langit sore itu mendung pekat saat Tari menyalakan mesin motornya. Dari tempat kerjanya di Lippo Karawaci, ia bergegas pulang sebelum hujan semakin deras. Namun, seperti dugaannya, belum lama ia melaju, rintik hujan berubah menjadi deras, membuat jalanan semakin licin dan berbahaya. Tari menghela napas. Hujan lagi, gumamnya sambil memperlambat laju motornya. Ia harus segera mencari tempat berteduh sebelum basah kuyup. Sesampainya di kawasan Sumarekon, Tari melihat deretan ruko yang sudah tutup. Tanpa pikir panjang, ia menepikan motornya ke salah satu teras ruko dan berteduh di sana. Angin yang membawa butiran hujan membuat tubuhnya sedikit menggigil. Waktu berjalan sekitar 10 menit. Tari memeriksa ponselnya, berharap hujan segera mereda. Namun, saat ia sedang sibuk mengutak-atik ponselnya, sebuah suara motor mendekat. Vroom! Sebuah sepeda motor Scoopy warna merah berhenti tepat di depannya. Pengendaranya seorang wanita berkulit putih pucat, memakai helm pink dan rambut panjang yang sedikit basah oleh hujan. Wanita itu menoleh ke arah Tari dan tersenyum. Aduh, tambah deras hujannya, Mbak. Ucap wanita itu santai. Tari menoleh dan mengangguk kecil. Oh iya, jawabnya singkat. Wanita itu menurunkan standar motornya, kemudian duduk di atasnya sambil mengibaskan rambutnya yang basah. Pulang kerja, Mbak? Tanyanya lagi. Iya. Tari menjawab sambil tetap berjaga-jaga. Kerja di mana? Di Lippo. Wanita itu mengangguk. Oh, saya sales kosmetik, Mbak. Saya selalu bawa motor biar lebih cepat ke tempat klien. Dulu saya suka ngebut kalau kejar waktu. Tapi sekarang sadar kalau keselamatan itu lebih utama. Tari hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, tapi dalam hati ia mulai merasa aneh. Siapa wanita ini? Kenapa tiba-tiba menceritakan hidupnya? Di bawah hujan yang semakin deras, wanita itu terus berbicara. Suaranya pelan, tetapi entah kenapa ada sesuatu yang membuat Tari tetap mendengarkannya. Setelah beberapa menit, hujan mulai reda. Tari segera bersiap untuk pulang. Saya duluan ya, Mbak. Mari, katanya sambil menyalakan motornya. Wanita itu tersenyum. Oh iya, hati-hati di jalan. Jangan dan nyalip-nyalip, Mbak. Tari tersenyum tipis. Iya, makasih. Jawabnya, lalu melaju pergi. Dalam hati, ia menggerutu. Dasar sales, banyak omong.
Tari sampai di rumah saat maghrib. Setelah meletakkan tasnya, ia langsung mandi dan menunaikan sholat. Saat makan malam bersama ibu, ayah, dan adiknya, ibunya tiba-tiba berbicara, "Tari, tadi ibu dapat foto dari grup ibu-ibu PKK. Siang tadi ada kecelakaan di kawasan Sumarekon." Tari menatap ibunya sambil menyendok nasi. "Oh ya, kecelakaan apa, Bu?" Pengendara sepeda motor Scoopy merah terlindas truk saat nyalip. Meninggal di tempat, kata ibunya sambil menunjukkan ponsel. Tari mengambil ponsel ibunya dengan penasaran. Namun, saat ia melihat foto kecelakaan itu, tubuhnya mendadak kaku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Wanita yang tergeletak di jalan dengan helm pink dan motor Scoopy merah itu. Persis wanita yang berteduh bersamanya tadi sore. Piring di tangannya hampir jatuh. Nafasnya tersengal. Bu, ini tadi suaranya tercekat. Ada apa, Tari?" tanya ayahnya. Tari menatap keluarganya dengan wajah pucat. Air matanya mulai menggenang. "Bu, ini tadi aku ketemu dia. Dia berteduh sama aku di ruko Sumarekon sore tadi. Dia ngobrol sama aku, nasihati aku biar hati-hati di jalan." Hening. Semua orang di meja makan saling berpandangan. "Lihat deh, jam berapa foto ini diambil?" ujar ayahnya, mengambil ponsel ibunya. Di pojok foto terlihat waktu pengambilan gambar 13:12. Tari menutup mulutnya. Dia bertemu wanita itu sekitar pukul 17:00 sore. Bagaimana mungkin? Tangisnya pecah. "Bu, kalau dia sudah meninggal siang tadi, terus siapa yang aku temui di ruko?" Malam itu, Tari tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita itu kembali muncul dalam pikirannya. Senyumnya, tatapannya yang sayu, suaranya yang pelan. Tari menarik napas dalam-dalam. Mungkin dia cuma mau kasih pesan, gumamnya lirih. Namun, tepat saat ia hampir terlelap, suara samar terdengar dari luar kamarnya. "Hati-hati di jalan. Jangan ngebut dan nyalip-nyalip, Mbak." Tari membeku. Itu, suara wanita tadi. Matanya membelalak. Ia memaksakan diri untuk tidak menoleh ke arah pintu. Tetapi merinding semakin menjalar di tubuhnya. Lalu, terdengar suara motor di luar rumahnya. Vroom, vroom. Suara mesin motor Scoopy merah. Tari menarik selimutnya dengan gemetar. Ia berdoa dalam hati agar suara itu segera menghilang. Namun, saat ia mengintip ke jendela, di depan pagar rumahnya, samar-samar terlihat sosok wanita dengan helm pink berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Tari membekap mulutnya agar tidak berteriak. Matanya membesar ketakutan. Sosok itu berdiri di sana, diam tanpa gerakan, hanya menatap lurus ke arah kamarnya. Tari segera menutup matanya dan berusaha mengabaikannya. Ia tidak berani melihat lebih lama. Saat ia membuka matanya beberapa saat kemudian, sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Tari bangun dengan mata sembab. Ia tak bisa melupakan kejadian semalam. Saat sarapan, ayahnya menepuk pundaknya. "Tari, mungkin ini cara Allah mengingatkanmu. Jangan anggap ini cuma kejadian menyeramkan, tapi jadikan ini pelajaran." Tari mengangguk pelan. Sejak hari itu, ia benar-benar berubah. Ia tak lagi ngebut di jalan, selalu memastikan untuk tidak menyalip sembarangan, dan lebih memperhatikan keselamatan dibanding kecepatan. Mungkin wanita itu kembali bukan untuk menakutinya, tetapi untuk memberikan peringatan terakhir yang selama ini tak sempat ia sampaikan kepada dunia. Satu hal yang pasti, Tari takkan pernah melupakan pertemuan dengan wanita di bawah hujan itu. Dan sampai sekarang, setiap kali melewati ruko tempat mereka berteduh, ia selalu merasakan sesuatu. Sebuah perasaan bahwa seseorang masih ada di sana, mengawasinya. Kehidupan dan kematian adalah misteri. Dari kisah ini kita dapat pelajaran
bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sosok wanita yang sudah meninggal, namun masih bisa berbicara dengan Tari, menjadi pengingat bahwa kehidupan setelah mati itu nyata dan misteri kematian selalu menyisakan pesan bagi yang masih hidup. Demikianlah sahabat kisah mistik didatangi arwah korban kecelakaan. Semoga terhibur dan bermanfaat untuk kita semua, amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.